haus. Anton. Maaf, Bu, permisi. Ternyata kamu suka ya, Anton? Lihat saya pakai baju ini. Mas, kok muka kamu kayak ketakutan gitu? Ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Kita tidur yuk. Takutnya kita kebangun siang yang ada Ibu Karina marah. Yuk. Sejak hari itu, sikap majikan saya ke suami saya semakin berubah, Mbak. Makin berubah gimana maksudnya, Mbak? Apa sudah tidak ramah lagi? Atau jangan-jangan makin ramah? Malah semakin ramah, Mbak. Dan mereka juga kelihatan makin akrab gitu loh, Mbak. Apa mungkin terjadi sesuatu antara suami Mbak dan majikan Mbak pada malam itu? Itu juga yang saya pikirin, Mbak. Karena Bu Karina tuh semakin aneh gelagatnya. Saya dibikin jauh sama suami saya, Mbak. Dibikin jauh maksudnya gimana, Mbak Marni? Ya, saya nggak boleh deket-deket sama suami saya lagi. Dan juga saat suami saya nggak ada jadwal kerja bersama Bu Karina, diada-adain aja jadwal kerjanya begitu loh, Mbak. Mas, kamu selain bakwan, lauknya mau aku masakin apa lagi? Apa aja boleh, sayang. Selagi kamu yang masak, pasti masakan kamu tuh enak. Kamu bisa aja gombalnya. Apapun yang kamu butuh, pasti semua makannya enak. Karena kamu tuh pintar masak. Kamu nih. Enak banget ya kalian. Kalian pikir ini rumah kalian? Maaf, Bu. Mas Anton cuma bantuin saya bersih-bersih aja. Suami kamu di sini itu bukan buat bantuin kamu, tapi buat jadi supir saya. Kamu juga, Anton. Kamu ngapain bantuin Marni? Bukannya kamu siap-siap? Saya pikir hari ini nggak ada jadwal, Bu. Mau ada jadwal atau tidaknya, yang tahunya saya, kamu harus standby. Siapin mobil. Siap, Bu. Mobil sudah siap, Bu. Kok kamu gugup gitu sih ngomongnya? Kamu takut ya saya marah lagi? Tenang, Ton. Aku nggak marah lagi kok sama kamu. Oh iya, ini aku kasih parfum buat kamu. Ambil. Coba, kamu buka. Bu, gue usah repot-repot, Bu. Saya jadi nggak enak. Soalnya kemarin Ibu sudah beliin saya baju. Udah nggak apa-apa, itu sengaja aku beliin buat kamu kok. Gimana wanginya? Enak nggak? Enak. Wanginya seger. Kamu suka? Suka, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Anton. Yaudah, kita berangkat yuk. Bu Karina kok tiba-tiba baik sama Mas Anton di belakang aku? Ada yang gak beres nih. Kamu putar minyak. Udah, balikin lagi ya. Kamu makan. Enak kan? Kamu lanjut makan ya.
Sebelumnya saya terima kasih karena ibu telah ngajarin saya cara makan mie ini. Wajarlah Bu, saya orang kampung. Jadi saya nggak terbiasa makan mie seperti ini. Anton, walaupun kamu orang kampung, saya suka banget sama kamu. Kamu baik, ganteng. Maksud ibu? Kamu suka nggak sama saya? Bu Karina naksir sama aku. Ibu? Jawab dong, Ton. Aku suka banget sama kamu. Aku tahu, kamu pasti nggak suka sama aku kan? Karena aku udah tua. Ibu benar-benar suka sama saya. Aku bener suka sama kamu. Aku... Ya udah deh. Kalau kamu nggak suka sama saya. Tunggu, Bu. Sebenarnya saya juga suka sama ibu. Awal pertama kali ketemu sama ibu. Beneran? Semakin hari, kedekatan suami saya dan Bu Karina semakin terlihat jelas, Mbak. Lalu apa yang Mbak Mari lakukan mengenai kedekatan mereka? Saya belum bisa melakukan apapun, Mbak. Tapi apa yang saya lihat setelahnya membuat saya semakin yakin bahwa ada sesuatu di antara mereka berdua, Mbak. Kenapa Mbak? Memangnya apa yang kamu lihat? Ada kejadian apa? Udah jam berapa ini? Gak biasanya Bu Karina pulang jam segini. Tapi semenjak sama Mas Anton, Bu Karina pulang malam terus ya? Apa jangan-jangan... Anton, Iya, Bu. ada yang saya ingin lakukan dari tadi. Apa iya? Majikan sama supir harus kayak gitu turun dari mobil. Gandeng-gandengan segala lagi. Selamat istirahat, Ibu. Kok kamu panggil aku ibu? Mulai sekarang, kamu jangan panggil aku ibu. Cuma depan istri kamu nggak apa-apa. Kalau nggak ada istri aku manggil apa? Panggil aku Karina. Iya, Ibu Karina. Karina. Iya, Karina. Kamu dari mana, Mas? Kamu gimana sih, Mar? Kan kamu tahu sendiri, kalau aku pulang malam-malam begini, habis pulang kerja kan? Kan kamu sendiri yang bilang sama aku. Aku tuh harus baik-baikin Ibu Karina, supaya aku bisa kerja sama dia, ya kan? Giliran aku sudah baik-baik sama Ibu Karina, kenapa kamu jadi cemburu sama aku dan marah-marah sama aku seperti ini? Aku nggak suka kamu terlalu deket sama Bu Karina. Dia kasih kamu baju, parfum, terus tadi dia pegang tangan kamu. Kamu nggak usah cemburu seperti itu. Aku tuh nggak ada apa-apa kok sama dia. Aku hanya sebagai supir, dan dia itu majikan aku. Aku mana mungkin lah suka sama dia. Aku tahu diri kok, Mar.
Kamu jangan cemburu lagi ya. Percayalah sama aku. Aku tuh sayang dan cinta sama kamu. Ya, kau harus percaya sama aku ya. Ya, aku percaya sama kamu, Mas. Maaf Marni, aku nggak punya pilihan lain. Sejak malam itu, akhirnya saya mulai percaya lagi sama suami saya, Mbak. Syukurlah Mbak Marni. Jadi setelah malam itu gak ada kejadian apa-apa lagi kan? Awalnya baik-baik aja, Mbak. Apalagi setelah itu Pak Adrian pulang. Tapi... Maaf ya Non, Bibi bersih-bersih dulu. Assalamualaikum. Salsa, baru pulang. Aduh. Anak papi makin cantik, udah besar. Gendongnya berat pula. Iyalah, masa aku kecil dulu, Pak? Iya, ayo kita ke dalam yuk. Mas Adrian, Kamu kenapa? Kok saya pulang kayak bingung gitu sih? aku kaget aja Mas. Katanya kamu masih lama pulang. Tiba-tiba ada di rumah. Iya, aku sengaja pulang tanpa ngasih tahu kamu. Ya surprise gitu. Ya, sayang? Kenapa Mas Adrian pulang sekarang sih? Aku kan mau pacaran dulu sama Mas Anton. Marni, bawa koper Bapak masuk. Baik, Bu. Ini tadi siapa? Ini koper siapa? Ini kopernya Pak Adrian, suaminya Bu Karina. Muka kamu kenapa kesal gitu, Mas? Kamu cemburu Pak Adrian pulang. Mbak Marni. Bu. Maaf ya, bukannya ikut campur. Kenapa, Bu? Suami kamu, Mas Anton kan? Iya. Saya sering banget lihat suami kamu sama Bu Karina. Mereka tuh sering berdua, kadang genit-genit gitu. Hati-hati Mbak, kadang yang kelihatannya baik justru ya gitu deh. Mas Anton tuh bukan orang yang kayak gitu, Bu. Dia orangnya sopan. Bu Karina juga baik. Jadi nggak mungkin. Semoga aja bener. Namanya rumah gede, kerja bareng, suka lupa diri Mbak. Mending Mbak jaga-jaga, jangan sampai kehilangan akal. Suami zaman sekarang pinter sembunyiin. Duluan ya.